Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman dalam satu pembahasan fungsi yang ada pada Microsoft Excel, yaitu fungsi string yang akan difokuskan pada fungsi left, right, dan middle. Mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan informasi atau sudah mengetahui tentang fungsi left, right, dan middle. Mudah-mudahan dengan materi ini bisa menguatkan kembali pemahaman yang sudah teman-teman dapatkan. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mempelajari fungsi ini, insya Allah fungsi ini mudah untuk dipahami, mudah untuk diaplikasikan atau digunakan dalam Excel. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan kegiatan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga informasi terkait fungsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik teman-teman, fungsi left, fungsi right, fungsi middle adalah fungsi yang tergolong atau masuk ke dalam kategori fungsi teks. Fungsi ini digunakan untuk mengambil sebagian karakter dari satu nilai sel atau teks yang ada pada Excel itu sendiri atau pada worksheet itu sendiri. Bisa dalam sel ataupun dalam rank. Baik teman-teman, kita akan mulai pembahasan fungsi string yang pertama, yaitu left. Fungsi left digunakan untuk mengambil sejumlah karakter tertentu dari suatu teks, dimulai dari karakter pertama atau karakter paling kiri dari teks yang ingin kita ambil sampai sejumlah karakter yang kita inginkan. Fungsi left akan mengambil karakter pertama dan selalu bergerak dari kiri ke kanan. Sebanyak apa? Sebanyak karakter yang ingin kita ambil dari teks tersebut. Kemudian sintak dari fungsi left sama dengan left buka kurung teks, koma, numCharge. Yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa teks ini bisa berbentuk tulisan atau teks yang ada yang akan kita ambil karakter hurufnya, atau juga bisa berbentuk sel di mana teks tersebut berada. NumCharge ini adalah jumlah huruf atau jumlah karakter, jumlah karakter yang ingin kita ambil dari teks yang ada. Teman-teman perlu mengingat bahwa setiap device itu punya karakter yang berbeda. Kalau di contoh sintak ini adalah teks koma, numCharge gitu ya. Tapi ada juga device yang menggunakan titik koma. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Ada contoh untuk kata atau teks SMK Al-Muslim. Teman-teman garis bawahi ya bahwa SMK Al-Muslim ini berada di sel A1, Ketika saya ingin mengambil karakter SM dan K dari SMK Al-Muslim, maka rumus yang saya gunakan adalah left. Kenapa? Karena karakter S dimulai atau berada di posisi paling kiri, maka menggunakan fungsi left. Kita lihat rumusnya sama dengan left buka kurung A1 titik koma 3 tutup kurung. Kenapa left? Tadi saya sudah sampaikan bahwa karakter yang diambil adalah karakter pertama S, dan S itu berada di paling kiri. Ya, SMK terletak berada di paling kiri atau posisi kiri dari teks SMK Muslim. Buka kurung A1. Kenapa A1? Karena SMK Al-Muslim terletak pada sel A1. A1 ini bisa diganti dengan tulisan yang sama persis dengan SMK Al-Muslim. Namun harus diberikan kutip di awal sebelum huruf S dan terakhir setelah huruf M. Kemudian titik koma 3. 3 ini adalah jumlah karakter dari SMK. S1, M2, K3. Jadi total karakter yang ingin kita ambil adalah 3. Kemudian lihat yang di bawahnya teman-teman, ada SMK Al. Ini kata yang ingin saya ambil. Maka saya akan membuat rumus sama dengan left A1 titik koma 6 buka kurung.
tutup kurung, mohon maaf. Kenapa fungsi left? Karena sama seperti tadi. SMKAL, posisi huruf pertama adalah S dan berada di posisi kiri dari teks SMKAL Muslim. Kenapa A1? SMKAL Muslim terletak pada sel A1. Kenapa 6? Karena jumlah kata SMKAL itu sebanyak 6. Karakter S, karakter M, karakter K, kemudian spasi, karakter A, dan karakter L. Ya, dalam fungsi ini spasi, tanda baca itu dihitung sebagai karakter. Jadi meskipun SMK ada spasi kemudian AL, maka spasi dihitung satu karakter. Jadi SMK AL ini berjumlah 6 karakter. Semoga penjelasan saya mudah untuk dipahami teman-teman. Terima kasih. Kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu write. Oke, ini fungsi string yang kedua yang akan kita bahas, yaitu fungsi write. Kalau fungsi left tadi mengambil sejumlah karakter dari kiri, maka write kebalikannya, yaitu mengambil sejumlah karakter tertentu dimulai dari karakter terakhir atau karakter paling kanan dari teks yang ingin kita ambil dan tentunya sejumlah karakter yang diinginkan. Kebalikan dari left, right akan mengambil karakter dari karakter terakhir dan bergerak dari kanan ke kiri. Untuk sintaknya sama dengan right, buka kurung teks, titik koma atau koma 6 charge. Kurang lebih sama dengan fungsi left, yang membedakan hanya pada posisi setelah sama dengan right atau left. Lihat contohnya teman-teman, sama, saya menggunakan kata SMK Al-Muslim. SMK Al-Muslim ini terletak pada sel A1. Ketika saya ingin mengambil kata slim dari SMK Al-Muslim, kita lihat kata slim. Dan kebetulan sekali kata slim ini berada di posisi paling akhir atau berada di posisi kanan dari SMK Al-Muslim. Kenapa? Karena kita lihat saja indikasi dari huruf M. Kata slim pada SMK Al-Muslim terletak di bagian kanan, yaitu huruf M. Maka sintak yang saya gunakan adalah sama dengan write A1 titik koma 4. Write, kenapa write? Karena indikasinya adalah masuknya huruf M di karakter yang saya inginkan. A1, SMK Al-Muslim terletak di sel A1 titik koma 4. Kenapa 4? Kata slim terdiri dari 4 karakter. Kemudian ketika saya ingin mengambil kata muslim, kenapa saya gunakan write? Kenapa? Indikasinya adalah Muslim, huruf terakhir adalah M, berada di paling kanan atau kalimat terakhir, maka saya akan menggunakan write. Sama dengan write, buka kurung A1 titik koma 5, tutup kurung. Kenapa 5? Karena Muslim, mohon maaf, 6. Jadi sama dengan write, buka kurung A1 titik koma 6. Kenapa? Karena kata muslim terdiri dari 6 huruf. Demikian teman-teman untuk penjelasan fungsi write. Baik teman-teman, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi mid. Fungsi mid digunakan untuk mengambil sejumlah karakter yang ada pada teks di mana teks yang diambil berada pada posisi kesekian sampai dengan jumlah karakter yang diinginkan. Dengan kata lain, fungsi ini untuk mengambil huruf yang berada pada posisi di tengah, di mana karakter yang kita ingin ambil itu berada di tengah-tengah, tidak berada paling kiri, tidak berada paling kanan. Artinya setelah
huruf atau setelah karakter pertama dan sebelum karakter terakhir. Contoh ya teman-teman. Oke, kita bahas sintaknya dulu. Sama dengan middle, kemudian buka kurung teks, kemudian start num dan num charts. Teks ini sama kata yang ingin kita ambil. Start num itu adalah di mana urutan pertama huruf yang akan atau karakter yang akan kita ambil. Kemudian num charts adalah jumlah huruf yang akan kita ambil. Contoh seperti ini. Ketika ada kata SMK Al-Muslim yang terletak di sel A1, saya ingin mengambil kata Almus. Ya, teman-teman, Almus ini posisinya ada di tengah. Ya, artinya ketika kita ingin mengambil karakter dari satu teks di mana karakter itu adanya di posisi tengah, maka kita menggunakan fungsi middle. Oke, contoh ya tadi ya, kita ingin mengambil kata almus. Almus ini ada kata almus berada di tengah, maka kita menggunakan fungsi middle. Jadi sama dengan middle buka kurung A1. SMK Almus terletak di A1. Titik koma 5 ini start num, artinya karakter A itu pada teks SMK Al-Muslim terletak di nomor 5. Kenapa? Kita sama-sama hitung ya. S. Teman-teman lihat sel A1. Di sel A1 karakter S karakter pertama, M karakter kedua, K karakter ketiga, spasi karakter keempat, dan A karakter kelima. Berarti komputer akan mulai mengambil kata dari karakter kelima yaitu A. Kemudian sebanyak 6 chartnya adalah 6. Kenapa 6? Karena kata al spasi mus itu terdiri dari 6 huruf. Almus terdiri dari 6 huruf. Ingat ya, ada spasi. A1, L2, spasi 3, M1, U1, dan S1. Jadi total 6. Oke. Kemudian lihat yang di bawahnya, kata mus yang ingin saya ambil. Ingat ya, kata mus itu adanya di tengah, teman-teman. Sama dengan middle, buka kurung A1, titik koma 8, titik koma 3. Kenapa start num-nya 8? Kita hitung lagi ya teman-teman. Kata mus diawali oleh kata M. Kita hitung. S karakter 1, M karakter 2, K karakter 3, A karakter spasi karakter 4, A karakter 5, L karakter 6, spasi karakter 7, M karakter 8. Ini ada di posisi A1 ya teman-teman. Jadi mus kata M berada di karakter 8 dari kata SMK Al-Muslim ada di sel A1. Mus terdiri dari 3 huruf. Jadi untuk yang nomor 2, ini yang mus sama dengan middle buka kurung A1, num chartnya, start num-nya 8, num chartnya 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, sekarang kita latihan ya teman-teman. Silahkan teman-teman buka Excel-nya. Ini lihat di gambar ada 2 kolom pada tabel yang saya sajikan. Kolom pertama adalah di kolom A dan kolom kedua yaitu pada sel kolom B. Lihat yang saya warna kuningkan ya. Di kolom A itu ada 10 kata yang berbeda-beda. Kemudian di kolom B karakter yang diminta. Jadi maksudnya apa? Jadi ketika sel A3 adalah kata mutiara, kemudian saya ingin menampilkan karakter tiara dari kata mutiara. Nah teman-teman pakai rumus apa nih? Ada kata melumpuhkan di sel A4, di sel B5, di B4-nya saya ingin munculkan karakter lumpuh. Begitu selesainya sampai dengan karakter A12 ada kata spreadsheet atau teks spreadsheet. Di sel B12 saya ingin memunculkan karakter read.
Nah, tapi teman-teman nggak menulis manual ya, nggak tulis tiara, nggak tulis lumpuh, nggak tulis praja, nggak tulis sai, raja, tapi menggunakan fungsi string. Bisa left, bisa right, bisa middle, sesuai dengan kebutuhan. Yuk, ayo kita boleh coba ya teman-teman. Nah, saya hanya mencontohkan 3 ya teman-teman. Jadi ada 3 kolom yang ada di layar. Yang pertama adalah teks yang sudah saya sediakan. Paling kiri adalah ada 10 teks yang saya inginkan. 1, 2, 3, 4, 5. 10. Kemudian yang paling kanan itu adalah kata yang ingin saya munculkan. Mohon maaf, karakter yang ingin saya munculkan atau saya ingin ambil dari teks yang berada paling kiri. Nah, yang tengah-tengah ini teman-teman bisa menuliskan nanti teks yang diinginkan, karakter yang diinginkan dengan menggunakan fungsi string. Ibu, saya contohkan ya. Untuk kata mutiara yang paling kiri, saya ingin memunculkan kata tiara, maka rumus yang akan saya gunakan adalah sama dengan right A2 titik koma 5. Teman-teman bisa melihat di slide sebelumnya ya, atau di tampilan sebelumnya itu tentang sel berapa kata-kata atau teks yang ada di paling kiri. Kemudian untuk kata melumpuhkan yang saya ingin munculkan adalah karakter atau karakter lumpuh ya, maka saya menggunakan fungsi middle. Untuk yang praja saya menggunakan fungsi left. Nah, teman-teman bisa mencoba dari mulai awal sampai terakhir atau 10 teks yang ada di tabel ini dengan menggunakan fungsi string. Selamat mencoba, tetap semangat, insya Allah dimudahkan Allah.